Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 26 Februari 2023. Judul renungan, Bersukacita dalam Kebenaran. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Air terjun merupakan salah satu objek wisata yang cukup diminati oleh masyarakat. Namun sayangnya, jalur menuju destinasi tersebut tidaklah selalu mulus dan lancar. Para wisatawan harus rela melewati rute perjalanan panjang dengan kontur jalan yang berliku dan terjal. Meski demikian, kesulitan bukanlah alasan yang menjadi penghalang, karena tidak sebanding dengan suguhan dan keindahan pesona air terjun yang tak terbayarkan. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengungkapkan pengajaran yang terdengar tidak biasa bagi para pendengarnya waktu itu. Bagaimana mungkin pada saat para murid Kristus dicela, dianiaya, difitnah karena kebenaran, mereka masih bisa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia? Ternyata Tuhan Yesus ingin mengarahkan pandangan mata para muridnya dari kesulitan selama di dunia ini kepada apa yang tersedia bagi mereka di kekekalan nanti, yakni upah besar di surga. Upah yang tidak dapat dibandingkan dengan semua harta dan kekayaan. Upah yang berbicara tentang kehadiran Allah, utuh dan bersatu dengan umatnya. Sebuah kemungkinan dari Sang Pencipta dan Penebus umatnya. Upah surgawi inilah yang dapat menguatkan para pengikut Yesus untuk tetap bersukacita dalam kebenaran, meski diperhadapkan kesulitan dan penderitaan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pada saat kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan berpadanan dengan nilai kerajaan Allah, sudah pasti ada harga yang harus dibayar, serta resiko yang akan dihadapi. Sebab semuanya itu bertentangan dengan prinsip hidup yang ditawarkan dari dunia. Mungkin saja kita akan diperhadapkan dengan celaan, aniaya, fitnah, bahkan penderitaan secara fisik. Namun biarlah hati dan pandangan kita tetap terarah kepada Allah, Sang Penghibur yang memberi kekuatan untuk terus bertahan dan berjuang. Bukan saja bertahan dan berjuang hidup dalam kebenaran, tetapi bersukacita di dalamnya. Janji surgawi yang Allah berikan pasti mendatangkan sukacita, meski yang dikasihinya harus menderita karena kebenaran. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.